Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babnya bayan annal awrada lil mujarridi lil ibadati. Biasa mau tunang YouTube, saya ini insyaallah online. Niki online, berarti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu annal awrada. Nerangaken iki iku nerangaken sak temene pira-pira wirid. Iku lil mujarridi kedue wong kang mligi lil ibadati maring ibadah. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahwasannya wirid-wirid itu diperuntukkan kepada mereka yang khusus tadi konsisten memiliki itu yang tidak punya waktu selain untuk melakukan ibadah. Artinya dalam bab ini nanti kita akan membahas sopo sing wiritan itu selalu senantiasa terus menerus, dan ada wiritan itu tidak harus seperti itu. Maka yang kita akan bahas itu siapa saja nanti yang selalu wiritan atau siapa saja yang tidak seperti itu. Maka harus dipilah-pilah. Ojo terus dipikir bahwasanya kita yang selalu membaca istighfar dan tidak pernah berhenti, maca Quran terus gak mari-mari, itu sesuatu yang baik itu juga belum tentu. Atau sebaliknya, santai tok ngopi tok, ya kan, itu juga belum tentu baik. Maka dalam hal ini itu dilihat dulu orang yang bagaimana, yang seharusnya dia itu selalu senantiasa wirid. Jadi ada perbedaan term atau diskursus tentang wirid dengan dzikir. Kalau dzikir itu adalah sesuatu yang harus dan bisa kita lakukan kapanpun, tapi kalau wirid tidak. Wirid itu berkaitan dengan pelafalan. Jadi seperti halnya sampai melafalkan astagfirullahaladzim, subhanallah, maca Al-Quran, aktivitas-aktivitas seperti ini disebut dengan wirid. Tapi kalau dzikir itu tidak harus kita mengucapkan. Dimanapun Anda itu bisa melakukan, dalam keadaan bagaimanapun, dalam waktu kapanpun, itu dzikir bisa terjadi. Itu perbedaannya. Iklam sak temene ngertiyo sapa sira anal aurada sak temene pira-pira wirid wal adkaroh lan pira-pira dzikir al marwiyati kang den riwayataken wal wadhaifi lan pira-pira penggawean alailiyati kang bangsa wengi. Maksudnya pira-pira penggawean kang ajeg alailiyati kang bangsa wengi wa nahariyati lan bangsa raina. Iku innama anu pestine den sunahaken apa al aurat utawa adkar niku wau lil mujarradi lil mutajarridi kedue wong kang meliki lil ibadati maring ibadah alladzi la sugla kang ora ketungkul iku maujud lahu kedue mutajarridi ghairahu kang sakliyane lil ibadah aslan kelawan babar pisan.
bihaitsu lau taroko kelawan sekirane lamun tinggal sapa al mujaridi utawa wong niku wau al ibadata ing ibadah la jalasa nyekti lungguh sapa al mujaridi batolan hale wong kang nganggo. Iklan ketahuilah anal aurata sesungguhnya wiritan wal adhkar dan zikir al marwiyati yang diriwayatkan atau yang disampaikan secara terus menerus dari Rasulullah sampai sekarang wal wadhaifi al laliyati dan wadhaif itu artinya perbuatan-perbuatan zikir yang dilaksanakan ketika malam dan siang hari innama tustahab itu hanya disunahkan lil mutajarridi bagi mereka yang senantiasa lil ibadati untuk melaksanakan ibadah allati la suglalahu yang tidak punya waktu selain daripada itu. Sekiranya seandainya dia di sini katakan bihaitsu lau tarakoh al ibadata la jalasah batolan, sekiranya ketika dia itu meninggalkan ibadah maka dia menjadi manusia yang tidak melakukan apa-apa. Jadi sampean itu boleh boleh melakukan wirid malam, siang dan seterusnya, tidak pernah berhenti kecuali dzikir kan. Kalau dzikir itu siapapun bisa, tapi kalau wirid tidak semuanya bisa. Ibaratnya sampai mau Quran itu esok dilakoni awan-awan sampai sore sampai bengi turu, esok mana terus. Itu sunnah, tapi sunnah tidak terhadap semuanya orang. Sunnah bagi mereka yang senantiasa beribadah. Seandainya tidak beribadah, dheweke nganggur orang lakoni apa-apa. Sehingga lek awak dhewe niku belum tentu juga awak dhewe niku ya sekolah. Yo, apa maneh? Kalau bagi mereka yang nyambut gawe, yo ngurusi anak, ngurusi bojo ya kan, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan itu juga hukumnya wajib. Mulai awak dhewe terusan wiritan terus yo, belum tentu juga sunnah. Maka juga salah bagi mereka yang senantiasa wirid, dzikir, kemudian gak nyambut gawe. Mulai ditakoni lapo aku gak nyambut gawe, sepenting kan iling karo Gusti Allah. Anake gak kaurus, bojone gak kurus, itu salah. Loh kenapa kok salah? Dia punya tanggung jawab yang lebih wajib dibandingkan dzikir, dibandingkan wirid yang hukumnya sunnah. Itu pun bagi mereka seandainya tidak melakukan ibadah itu, dia ora nglakoni apa-apa. Cara sampean itu pas waktu liburan lah. Ya liburan, kalau ini kan di sini libur enggak? Mboten nggih. Kalau siang sekolah mboten. Waktu ini corona sih mboten sekolah. Libur total. Kalau di Darul Ulum itu tetap sekolah. Jadi Darul Ulum itu tetap sekolah, cuma sampai kene itu ya libur gak sekolah, cuma di kandang. Gak boleh melakukan nanti lah sampai nanti mulai gak corona sampai. Tapi namun dikhawatirkan seperti itu. Satu terkena, waduh, yang lainnya akan menjadi pengawasan ya. Ya kan diawasi kabeh gara-gara situ itu akhirnya yang lainnya menjadi pengawasan. Jadi di dalam masa sekarang ini misalnya sama liburan dan kebetulan tidak ada ngaji misalnya, tidak ada aktivitas ngaji, tidak ada aktivitas yang lainnya yang harus dikerjakan, maka wirid malam, siang dan berkesinambungan itu hukumnya sunnah. Makanya lek wong wiritan terus gak mandeg-mandeg itu ya nonton di situ lah. Tidak harus seperti itu. Kecuali anjene lek awam gak ngono nganggur. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk kita senantiasa belajar. Makanya kalau kiai itu tidak harus. Pak Imam ini kok jarine ngongkon-ngongkon dzikir kok wiritan tapi dene lehal-lehal tok ae. Misale ngono ya. Ya lihat dulu situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana, kewajibannya tidak sama. Kiai itu malah wiritannya aja akeh-akeh, keliru. Enek kiai wiritan terus kapan belajar? Jadi ini ilmu laduni belum tentu juga. Ilmu laduni itu artinya ketika dia belajar maka ya kan daya serapnya itu lebih tajam dibandingkan orang biasa-biasa. Wong nggak tahu belajar orang iso.
kecuali ilmu mukasafah. Kalau ilmu mukasafah itu tidak dilalui dengan belajar. Wong zikire mempeng guru mesti mukasafah. Tapi ada kalanya dia itu gak pakai mempeng, tapi Gusti Allah memberikan nur di dalam hatinya, akhirnya apa? Tersingkapkan seperti itu. Pun wa ammal alimu anapun utawi wong alim alladzi la yanfa'u kang ora manfaati sapa al alim annasa ing menungso bi ilmihi kelawan ilmune alim fi fatwan ing dalem fatwa au tadrisin utawa tadris ngajar au tasnifin utawa ngarang fartartibuhu mongko utawi kaurut-urute al-alim al-auradah ing pira-pira wirid iku yukhalifu bedani apa tartibal abid ing kaurut-urute wong kang ahli ibadah. Fa innahu mongko sak temene alim iku yahtaju butuh sapa alim ilal mutolaati maring mutolaah lil kutubi maring pira-pira kitab wa ila tasnifi lan maring ngarang wal ibadati lan aweh faedah wa yahtajulan butuh sapa alim ila mutatin maring mongso laha maring mutolaah la mahalata hale mesti. Pun kalau terangkan malu. Sekarang kaitannya dengan alim. Anda itu saya anggap orang alim, dan orang-orang yang belajar itu adalah orang-orang alim atau orang yang punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan sesuatu terhadap mereka yang tidak tahu. Sampai itu punya kemampuan atau potensi untuk menggali hukum, menggali ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sampai adalah disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak tahu. Loh, kewajibannya itu apa? Maka di sini dikatakan al-alimu alladzi yanfa'u nasa bi ilmihi. Al-amal alimu, orang yang alim, alladzi yanfa'u nasa bi ilmihi, yang memberikan kemanfaatan dengan ilmunya, au tadrisin atau dengan pembelajarannya, au tasnifin atau dengan ngarangnya, fatartibul al-awada, maka persoalan wirid itu berbeda dengan wiridnya orang yang ahli ibadah. Jadi wong alim koyok porokian, ya kan, atau sampean yang belajar itu jelas tidak sama dengan mereka yang ahli ibadah. Wong ahli ilmu karo wong ahli ibadah harus tidak disamakan, punya kewajiban berbeda, punya keutamaan amalan yang berbeda. Maka di sini dikatakan fa innahu yahtaju ilal mutolaati fa innahu yahtaju, maka sesungguhnya dia yahtaju butuh ilal mutolaati terhadap mutolaah. Sampean iku penggaweane lebih besar untuk matlaah luwe apik sinau. Tapi masalahnya itu ya wiritan ya ora, sinau ya ora, ngaji ya ora, ngopine akeh, metu terus. Iki ngajine sampean terpaksa gara-gara ini corona. Terus dikarantina. Akhirnya tolak-tolak hati lapon nang kamar ya jenuh, nang njaba ya jenuh, ngaji lah daripada enggak. Allahu Akbar. Fa innahu yahtaju ilal mutola'ati lil kutub. Jadi panjenengan niku maka yang lebih baik atau butuh adalah matlaah lil kutub. Sampean iku kudu mutola'ah, belajar nang ngene kitab, itu yang paling utama. Kan enek wong mondok iku senengane wiritan. Apakah salah? Tidak, kalau pada saat itu tidak bertepatan, tidak berbenturan dengan jadwal sampai ngaji, dengan jadwal sampai mutolaah, dengan jadwal sampai belajar. Lek sampai misalnya berbenturan, mendingan sampai ngaji. Lek poso sampai garai lemes sampai iku gak ngaji, mendingan orang usah poso kecuali Ramadan. Kok sampean kok salah tompo, waduh iki Ramadan daripada awak dhewe lemes mendingan mutolaah, akhirnya gak poso, cocok iki. Ya iki ngaji, napa ibaratnya ngaji itu separuh-separuh. Makanya kalau ngaji itu utuh, ibarat video jadi dipotong, titik komai harus Anda pahami. Kalau sampean tidak pahami titik komai, maka salah tompo. Makanya lek ngaji itu aja sampai nanggone WA itu ngomongnya gak tahu tutup, SMS separuh tafsirannya gak karu-karuan. Makanya lek ngaji itu ya depan ngeten iki.
Ketika tidak ada yang Anda pahami, maka bisa tanyakan. Beda lah sampai nonton WA ngocong ngoten niku. Sampai separuh dapat paham sampai tafsiri. Akhirnya gak karu-karuan, viral. Nah, itu harus diperhatikan. Wa ila tasnifi, penggaweane wong alim niku siji. Napa sing apik niku belajar kitab. Nomor loro tasnif ngarang. Kemudian yang selanjutnya wal ibadati, dan mencari hikmah, ibaratnya merenung. Ada perbedaan antara antara ibadah dengan mutola'ah lil kutub. Lek mutola'ah lil kutub itu berarti sampai niku memahami apa sing nonggone kitab iku mang secara tekstual atau karepe kitab yo. Tapi kalau sudah berbicara tentang ibadah, berarti sampai bisa mengambil hikmahnya. Ibaratnya enek kiai itu ngomongnya macam-macam, itu karena apa? Karena dasar perenungannya. Dengan kitab-kitabnya yang dibaca, kemudian dia muncul sebuah kesimpulan, muncul sebuah perkembangan pemikiran, muncul teori baru, itu namanya ibadah. Itu penggaweane wong alim, ngoten nggih. Jadi penggaweane alim itu lebih baik adalah belajar, ngarang kitab, terus apa lagi? Ibadah. Dan di sini juga ditegaskan wayah taju ila muddatin laha la mahala. Pasti hal itu membutuhkan waktu untuk belajar. Kalau sampai butuh waktu untuk belajar. Orang yang ceritanya orang alim itu tidak belajar orang ini. Gus Kusen kok update terus yo. Terus Gus Bahak kok terus omongannya gak mandek-mandek. Cak Nun kok yo. Ya ono ya ini ngomongin materi gonta-ganti belajar. Dan itu dengan cara merenung bisa mengamati bisa menyimpulkan bisa membaca bisa. Katakanlah seperti halnya sinten mantiku Gus Muafik ngomong sejarah hafal ya. Kok gak mandek-mandek belajar. Kalau sampai ngomong terus gak mandek-mandek kayak ini materi ini ora iso. Oleh karena itu Anda bisa berbicara karena Anda belajar. Nah, nanti belajarnya itu mudah, tergantung latihan sampean dan tergantung doa sampean, tergantung riyadhane orang tua panjenengan. Sampean kepingin dadi wong alim, aku pokoknya lulus pondok itu harus bisa baca kitab, ra mungkin lek ora maca. Anda tidak akan, itu artinya ngayal sampean itu gak belajar. Ngayal sampean. Mondok 10 tahun, 20 tahun kalau sampean tidak belajar, sulit untuk mendapatkan ilmu itu. Intinya ya belajar. Fa in amkanahu, mongko lamun kongang ing wong utawa ing alim apa istighraqul awqati, amrih ngenti akeh pira-pira waktu, ngentek akeh pira-pira waktu. Istighraq ngentek akeh fihi ing dalem napa istighraq fawa mongko utawi istighraqul awqat fihi iku afdol luwih utama, iku afdol lumah luwih utama utawane perkara yusgilu kang ngumpulaken sapa al alim bi kelawan ma bakal makubati ing dalem sawise pira-pira salat 5 waktu warawati biha lan pira-pira rawatibe al maktubat. Pun kalau jelasaken nah fa in amkanahu istighraqul awqati fihi. Kalau untuk belajar itu ini membutuhkan waktu sampai ngentekno masalah yang lain, sampai menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini berarti orang yang alim ya kan. Termasuk sampai suatu saat nanti itu akan dicadangkan, dicalonkan atau dijadikan orang-orang alim. Maka oleh sampai menghabiskan waktu untuk belajar, menghabiskan waktu untuk tasmir, menghasilkan waktu untuk ibadah itu lebih utama setelah Anda mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat rawatib. Jadi pertama sholat 5 waktu, kemudian sholat rawatib. Setelah itu tidak ada ibadah yang lain yang lebih utama kecuali sampean sinau, kecuali sampean belajar. Tidak ada sesuatu yang lain.
iku lek posisi sampean itu menjadi orang alim. Gampangannya posisi sampean itu seperti halnya Gus Bahak, posisi sampean seperti halnya Gus Muafid, posisi sampean seperti halnya Yai Said, posisi sampean seperti halnya pengasuh pondok, posisi sampean sebagai guru, posisi sampean sebagai ustadz. Maka habiskanlah waktu untuk belajar, dan setelah mendapatkan hikmah itu sampaikan kepada orang lain. Lek posisi sampean ngoten niku pun. Kadalika lan koyok mengkono afdalu ma yusgilu bihi ba'dal ibadati. Boten derek. Waya dulu nang nuduhaken ala dalika ing atase mengkono afdalu ma opo ma perkara. Zakarna bukan nuturaken sapa kita hu ing ma fi fadilati ta'limi ing dalem kautamaane mulang wa ta'allumi lan belajar di kitabil ilmi ing dalam kitab ilmu. Wa kaifalan hale kaya apa layakunu ora ana apa istighraqul awqat iku kadalika kaya mengkono afdaluma. Nah, tengriki niki bahwasanya itu sudah saya jelaskan di dalam keutamaannya apa mengajar dan belajar di dalam kitab ilmi dan bagaimana caranya. Jadi masalah taklim itu sebenarnya sudah ada dalam keterangan sebelumnya sing pernah dikaji kalau Imam Al-Ghazali dulu pernah. Nah di sini tengriki niki hanya dijelaskan secara global. Terus wafil ilmi lan iku ing dalam ilmu al muwadhabatu utawi netepi ajeb ala dzikrillah ing atase eling Allah taala kalimah halur sapa Allah. Pun. Dan di sini dipertegas, loh, lek wirid itu kan awak dewi selalu ingat kepada Allah. Apa kata awak dewi itu belajar bareng. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, fil ilmi al-muwadhabatu ala dzikrillah taala. Sampai ajak senantiasa belajar itu merupakan al-muwadhabatu ala dzikrillah. Ya, belajar itu al-muwadhabatu berarti sampai sudah berada pada posisi ala dzikrillah ing atase eling Gusti Allah. Maka harus kita selesaikan sebenarnya dalam hati ini. Loh, al-alim itu maksudnya pengertiannya apa? Apakah hanya orang ahli agama? Apakah orang ahli fisika? Apakah orang ahli matematika? Ini harus selesai. Kebanyakan orang kalau kita berbicara tentang al-alim, maka konotasinya adalah orang yang ahli dalam bidang agama, ya kan? Nah, ini harus kita pertegas. Sebenarnya itu agama dengan umum itu satu kesatuan. Gak enak ilmu umum, gak enak ilmu agama. Semuanya dalam satu rangkaian adalah ilmu agama. Sampai belajar matematika itu lagi runtut-runtut balik nanggone kekuasaan Gusti Allah. Sampai belajar biologi lagi runtut-runtut membahas tentang masalah organ tubuh misalnya, ya kan, atau membahas tentang masalah janin embrio atau ovum dan seterusnya itu tadi. Itu sebenarnya itu adalah Anda sedang membicarakan sebuah fenomena yang terjadi atas takdir Allah. Ibaratnya pengamatan sampean mulai dari dunia metafisika atau dunia fisik atau dunia antropologi dan seterusnya itu, maka endingnya adalah mengingat kepada Allah. Intinya gue eling Gusti Allah. Nah, sampai model orang yang bertuhan sepertinya kita, sing kok pelajari itu senantiasa adalah untuk media mengingat kepada Allah. Jadi tidak ada pemisahan. Makanya zaman biyen itu zaman biyen katakanlah seperti halnya waktu itu ilmu pengetahuan sangat berkembang pada masanya Ibnu Daulah Abbasiyah kan. Daulah Abbasiyah kan ilmu berkembang.
Bahkan banyak ilmu-ilmu yang dari Yunani itu diterjemahkan, sehingga muncullah yang namanya ilmu mantek. Nah, ilmu mantek itu sebenarnya zaman kaji. Kalau di sini tidak ada ya kan belajar ilmu mantek. Nah, ilmu mantek itu sebenarnya itu adalah ilmu yang diadopsi daripada ilmu Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari di pesantren. Makanya di Muqaddimahnya selalu menyebutkan Aristoteles. Itu berkembang seperti itu, sehingga dunia Islam itu terbuka pada saat itu dan perkembangan ilmu luar biasa, sehingga seperti halnya Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian siapa lagi itu Ibnu Sina itu sampai abad ke-15 itu menjadi rujukan ilmu kedokteran. Artinya apa? Mereka itu meskipun paham betul tentang Al-Quran, paham betul tentang hadis, tidak melepaskan terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya dunia Islam itu luar biasa pada saat itu. Cuma sekarang ini sing darani wong alim mesti masalah hukum, tasawuf, ya kan, ataupun ilmu agama yang lainnya. Koyok lewat dhewe belajar fisika itu nggone wong liya. Bahkan kita mengatakan itu teori wong barat, itu tidak usah kita pakai. Sengono. Atau kalau kita berbicara masalah itu metodologi dan seterusnya yang berkembang seperti itu, wah, ini jelas-jelas anu ya. Jelas-jelas pengaruh daripada Islam liberalisme. Tidak ada Islam liberalisme. Yang ada itu bagaimana kita berpikir objektif. Maka penelitian-penelitian yang ada di Indonesia sebenarnya itu adopsinya dari sana itu. Nah, itu yang harus kita kaji, ya kan. Jadi sama ojo jangan membeda-bedakan. Maka ditambah beras ini menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang seharusnya satu kesatuan iku podo ilmu agama ya. Hanya saja salah dimengerti. Kadang-kadang ada kawan dewe kan pahamane ngeten. Pak saya itu kan dalam bidang fisika, ngapain bisa maca kitab barang itu? Kan ngoten sampean. Cita-cita saya itu kan jadi pengusaha. Ngapain aku belajar tafsir ya? Itu bukan pak saya. Sing belajar tafsir yang ngono. Nah, bukan pintere bidang tafsir. Bidangku bidang usul fikih. Ngapain katanya belajar ilmu biologi? Coba lihat sekarang orang-orang yang sedang progresif pada saat ini, ngomong fikih bisa, sejarah bisa, biologi bisa, bahkan pemerintahan bisa, ya kan? Sekarang kan mulai seperti itu. Sampai itu dunianya itu dunia sekarang yang berkembang, sehingga pola pikirnya itu juga harus berkembang. Lanjut namanya. Wa ta'ammalan angen-angen no sapa sira ma ing barang qala kang dika sapa Allah Gusti Allah taala kalimah halur sapa Allah wa qala lan dawuh sapa rasuluhu utusane Allah wa fihi lan iku ing dalem ilmu manfaatul khalqi utawi manfaatih makhluk wa hidayatihim lan nugahaken khalqi ila tariqil akhirah maring dalan akhirat warubba mas'alatin lan pirang-pirang masalah waqidatin kang siji ya ta'allamuha kang belajar ing masalah sapa al-muta'allim wong kang belajar fayuslihu mongko bagusi sapa muta'allim bihi kelawan kelawan masalah ibadatah umrihi ing ibadahe sak umure muta'allim walau lam yata'allamha lan lamun ora belajar sapa muta'alim ing masalah lakana mongko nyekti ana apa sahyuhu amalih muta'alim iku dhai'an kasya sia pun sampean ini redaksinya itu wa ta'ammal maqala Allah taala wa qala rasuluhu maka ya kan renungkanlah apa yang dikatakan oleh Allah dan renungkanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah fihi di dalam ilmu itu manfaatul khalqi memberikan kemanfaatan kepada makhluk wa hidayatihim dan memberikan hidayah kepada makhluk ila tariqil akhirah
terhadap jalan menuju akhirat. Sampai belajar apa ae. Contoh misalnya, kita ambil contoh belajar masalah bisnis, maka muncullah ilmu bisnis syariah. Di mana substansi daripada bisnis syariah itu jangan ada yang dirugikan. Salah satu sisi itu materialistis. Karena apa? Anda diakui jeripaya sampai untuk memutarkan sebuah bisnis atau perusahaan. Tapi dalam satu sisi sampai harus sosialis. Artinya apa? Lek sampean bisnis itu masih talah untung besar, jangan lupa harus dizakati. Beda kalau zaman dulu, misalnya ada teori materialistis kan, materialisme, maka yo aku nyambut gawe nggonku, yo wes. Sementara sosialis juga ngono, wong itu kudu didom padha supaya adil. Tapi kalau dikaji secara mendalam, lho wong aku sing soro dadekno didom padha kok cek penake. Ini kan apa pukulan telak terhadap pemikiran sosialis. Tapi kalau misalnya materialistis, ya dipukul telak ya. Awakmu nyambut gawe ya apa nyambut gawe kaya muake kate pepangan dhewe ta. Kancamu sing lara, dulurmu sing miskin, dan mereka yang butuh apa gak keciprati. Sehingga di dalam Islam kan seperti itu. Awakmu, Anda itu harus bekerja yang sesungguh-sungguhnya, ya kan, cari kekayaan yang sebesar-besarnya dan ambillah yang secukupnya. Lek gak kau ambil yang secukupnya, itu namanya israf. Dan berikanlah sebagian kecil itu kepada mereka yang membutuhkan. 1 jutanya Anda dipotong 2,5%. Itu konsep daripada bisnis yang kita jalankan. Belum lagi ada muncul yang namanya ijaro, kemudian muncul yang namanya apa ya, macam-macam kan. Terus apa mana salam ya kan, pesanan dan seterusnya itu tadi. Sehingga disitulah ternyata belajar bisnis, ya belajar bisnis itu ada kaitannya dengan agama yang kemanfaatannya untuk umat manusia, baik dalam persoalan dunia dan persoalan akhirat. Ngoten nggih. Nah, di sini dikatakan manfaatul khalqi wa hidayati ila thoriqil akhirah. Ya kan? Jadi manfaatannya untuk makhluk dan menunjukkan ke arah akhirat. Bisnismu itu loh, ojo sampai menjadikan Anda masuk ke dalam neraka. Pun. Dan di sini warubba mas'alatin, banyak sekali persoalan. Warubba mas'alatin, banyak sekali persoalan, satu persoalan ini. Ya ta'allamuha al-muta'allimu, yang dipelajari oleh seorang yang mencari ilmu. Fayusliku biha ibadatu umri, dengan satu masalah itu yang dipelajari bermanfaat seumur hidup. Jadi sampai eling-eling, belajar penting nih, belajar satu permasalahan tapi bermanfaat seumur hidup. Ibadah sampai itu benar seumur hidup. Banyak orang itu ibadah gak dielmoni, sholatnya gak dielmoni, syarat hukumnya gak ngerti, ya kan, benernya orang ngerti, zakatnya ngomong. Dalam dunia bisnisnya seperti itu, dalam dunia pemikirannya juga seperti itu. Akhirnya apa? Menggapaikan, gak gelem ngoco sebentar saja ilmu, akhirnya getun seumur hidup. Kok iso getun? Sholatnya gak ditompo. Karena apa? Tidak dielmoni. Bisnisnya dianggap menjadikan neraka baginya karena gak dielmoni. Makanya di dalam ilmu itu satu masalah itu bisa bermanfaat seumur hidup. Ini sangat penting ini. Kalau sampai akan dan sampai walau lam yata'allamuha lakana sa'yuhu dha'i'an. Dan seandainya dia itu tidak mau belajar, sa'yuhu dha'i'an, apa yang dikerjakan, bisnis yang dilakukan, sholat yang dilakukan, poso yang dilakukan, mendidik anak yang dilakukan, mendidik istri yang dilakukan, dan perjuangannya di pemerintahan dan seterusnya gagal total. Lu kenapa? Tidak dielmoni. Kan luar biasa kan? Gara-gara gak ilmu. Nah, sampai enak begini. Wa amal amin anapun utawi wong bodoh.
wal muta'allimu lan wong kang belajar fahuduruhu mongko utawi hadirin al-ami wal muta'allimi majalisal ilmi ing majelis ilmu wal wa'di lan pitutur iku afdhalul utama min istighalihi katimbang katungkule al-ami wal muta'allim bil aurat kelawan pira-pira wirid. Pun iki kanggo sampean iki rungokno. Dadi irunge dibuka dirungokno nggih. Wong sing gak ngerti apa-apa, orang yang belajar seperti kita itu santri, maka kehadiran sampean di majelis ilmu wal wa'di dan majelis sampean nrimo pituture wong iku afdhalu lebih utama min istighalihi dibandingkan Anda itu sibuk bil aurati dengan wiridan. Waktu kau habiskan dengan wirid, apalagi waktu kau habiskan dengan rokokan, waktu kau habiskan dengan pacaran, waktu kau habiskan dengan memikirkan sesuatu yang tidak penting, yang seharusnya belum waktunya kau pikirkan. Mosok nunggu di pondok di umur 12 tahun yang mikir rapi, itu kan tidak penting bagi saya. Kan itu kan tidak penting. Semua sudah, buang saja masalah itu, tidak penting bagi sampean. Kalau ada masalah-masalah, persoalan-persoalan yang mengganggu pikiran sampai hati sampai, maka prioritaskan yang sekarang ini yang harus saya lakukan itu apa. Jadi sampean di padano kalau cak tado kabeh bedo ya. Bedo lah cak tado itu wayahe, nek sampean enggak usah gun wayahe sampean. Nah lek wis wayahe kok gak mikirno iku, iki masalah. Jadi lek guru wayahe gak usah diwaya-wayahe. No, lek wayahe dan cepet-cepet ae. Jadi orang apa? Tapi bukan berarti ketika kita itu sudah punya pasangan nggak belajar loh. Itu sampai ada. Maka jadilah manusia yang produktif. Artinya apa? Pasangan kita tidak mengganggu kita untuk belajar. Orang yang bodoh dan orang yang belajar, kehadirannya di majelis ilmu dan menerima itu afdol lebih baik dibandingkan mereka itu selalu beritan atau selalu melakukan hal-hal yang tidak penting. Belajar sampai itu lebih penting daripada hal yang lainnya. Nah, belajar itu kalau di dalam ilmu pendidikan itu kan, maka perkembangan kognitifnya harus dilatih, kemudian efektifnya harus dilatih, kemudian psikomotoriknya harus dilatih, intelijensinya itu benar-benar berkembang terus, kemudian prakteknya. Karena kebanyakan orang itu tidak seimbang. Contohnya ini, sampai masuk nanti ini kan ngerti kan, sampai tahu, oh Ustadz, Kiai, atau Pak Imam, atau Cak Imam misalnya, datang ke sini seharusnya kan sudah siap. Sama ngerti seharusnya semuanya sudah ditata, semuanya sudah siap, dan tinggal kita langsung ngaji atau sama sudah siap di depan. Gampangannya sama nusin teknik, sama sudah paham itu apa istilahnya itu adalah tataran keilmuan, tataran kognitif, sebuah teori. Lo itu gurung sama itu belum masuk terhadap kecerdasan efektif. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya karena tidak punya kecerdasan efektif. Ibaratnya setiap pertemuan, setiap apapun itu yang dilakukan adalah konsep tok kamari-mari. Wong Indonesia kan ngomong hidup di negeri 62. Lek ngomong pinter, lek mikir pinter, lek nglakoni apa ora iso. Sebenarnya iso ae. Tapi sakjane ngene lho. Ngaji ku sakjane ngene. Mondok ku sakjane ngene. Saiki gak masalah sakjane. Kok lakoni ora? Loh, kalau tidak melakukan berarti efektifnya kurang. Nah sebaliknya, sama lihat sekarang banyak orang yang sukses itu bukan karena kecerdasan efektifnya, bukan karena kecerdasan kognitifnya, bukan akalnya. Dia satu teori, dua teori tapi dikerjakan. Akhirnya apa? Luar biasa. Makanya ini pengusaha sampai gue pentol, jaringan pentol nang di asalnya ya tukang bakso gak ngerti apa-apa. Cuma karena saya selalu berkembang, akhirnya tadi apa? Bos bakso.
Karena apa? Dia punya teori sedikit, tapi efektifnya luar biasa. Lu sampai itu teorinya akeh. Matematika dua teori ini, fisika dua teori ini, ya kan? Ekonomi dua teori ini sama. Bahasa juga punya teori. Saya pelakonin ini orang enak. Akhirnya apa? Ya itu kalau ngomong pinter, ibaratnya nongol ILC, tukangnya ngomong dong. Kok ngelakoni dewi orang iso. Nah, jadilah manusia itu berpikir dan melakukan. Nah, wakadhalika lan iku iki sing di masyarakat iki. Nah, iki kan gue sing wong sing siap rapi. Wakadhalika lan kaya mengkono al-ami wal muta'allim. Al-mukhtarifu utawi wong kang nyambut gawe. Alladzi yahtaju kang butuh sapa al-mukhtarif ilal kasbi maring nyambut gawe li iyalihi maring bati. Jadi mukhtarif malaisa mongko ora ana iku lahu kedue mukhtarif apa ayudhi'u yen tok niat-niaken sapa mukhtarif al iyalah ing batih wa yastariku lan ngentekaken sapa mukhtarif al auqatah ing pira-pira waktu fil ibadati ing dalem ibadah bal wirdu balik wiritane mukhtarif fi waktu sinaati ing dalem waktu nyambut gawe iku huduru suki hadire ning pasar wal istighalu lan ketungkul bil kasbi kelawan nyambut gawe lakin yang bagi tetap ini sayujo opo Allah yansa yen to ora nglalekaken sapa mukhtarif dzikrullahi ing eling Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah fi sinaati ing dalem nyambut gawene mukhtarif. Pun kalau terangkan ini begitu juga orang yang bekerja maka mereka butuh untuk bekerja, ya kan, diperuntukkan untuk anak istrinya ataupun keluarganya. Falaisalah maka baginya, ya kan, tidak diperbolehkan untuk menyia-nyiakan daripada anak istrinya. Tidak boleh. Wayastariku dan tenggelam menghabiskan waktu untuk beribadah. Iku ora oleh. Wene duwe anak bojo dadakno moro-moro metu sampean wis aku tak ngaji ae kliru sampean. Dadi ditonton-tonton ya. Sampean duwe anak bojo wis aku tak ngaji nang ngene Yai Jamal, esuk tak ngaji nang ngene Kiai kene, awan tak ngaji nang ngene Kiai kono bojomu apa-apano. Ora kok apa-apano, ya susah. Makanya nek bojo selingkuh aja salahno. Karena apa? Anda tidak punya waktu untuk istri sampean. Ngono mana gak dingon. Makanya dadi kiai apa? Salah satu sisi harus disuruh belajar, ya kan? Untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain, bareng niku lek narik gak oleh. Enek kiai kok dadakno narik piye? Mosok tak undang narik. Lho lek kiai terus gak kok bayari misalnya. Sing ngene bojone sapa? Ya kan? Sing ngoni sopo. Sementara tuntutannya dia harus belajar. Karena apa? Posisinya adalah mengarahkan seseorang untuk menuju jalan yang benar. Itu salah satu sisi. Makanya dia itu dalam satu sisi dia itu harus belajar, dalam satu sisi yang lainnya dia harus bekerja. Kecuali tanpa bekerja beliaunya sudah cukup. Di sini dikatakan wong sing nyambut gawe kok sampean jange suatu hari menikah. Sampean ingin rapi loh ya kan, kecuali lek kapin rapi. Bagi mereka yang ingin menikah, begitu punya istri, ojo disia-siano bojone. Artinya apa? Harus bekerja. Lek ada orang dia itu punya tanggungan istri dan waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu, waktunya dihabiskan untuk apa mana? Dekir, itu keliru. Karena wiritannya tidak sama. Sampai niku nyambut gawe sampean ku wiritan. Dodolan bakso sampean ku wiritan. Terus sampai nggone bang ku wiritan. Sampai manor niku wiritan.
tapi dengan manoli sampean, dengan ngurungi sampean, dengan nang sawai sampean itu sebagai media untuk mengingat Allah. Makanya di sini bisa dikatakan bal wirdu balik wiritane, bahkan wiritane mukhtalif, ya kan, fi waktu sina ini ketika dia bekerja adalah hudur suki, wiritane itu teko nang pasar, wiritane itu istighalu bil kasbi, bekerja itu wiritane. Tapi di sini digarisbawahi lakin yang bagi ala yang sah, tetapi dia itu jangan sampai tidak mengingat Allah fi sinaatihi ketika dia bekerja. Makanya suatu saat nanti saya tidak tahu sampai itu akan jadi apa. Kalau suatu saat nanti sampai itu memang butuh untuk nyambut gawe, kudu nyambut gawe. Kapan wiritan? Ya nyambut gawe itu wiritamu. Nah, suatu ketika kan ada sebuah hadis yang menjelaskan enek wong itu arek cikno, cikeker kok sampean ngene. Berangkat kating golek kayu atau berangkat katanya nyambut gawe. Akhirnya ada salah satu sahabat mengatakan seperti ini. Iki piye to? Awak keker sehat, cara perang itu fisabilillah bisa. Lah kok malah kerja malah nang gone hutan golek kayu piye? Maka kata Rasulullah bagaimana? Jari Rasulullah lho, wong itu nyambut gawe untuk anak istrinya agar anak istrinya tidak meminta-minta, atau seseorang yang bekerja agar dirinya tidak meminta, itu fisabilillah, ia berada di jalan Allah. Tapi berarti itu pemikiran fisabilillah jangan terlalu sempit. Mereka itu ya kan, ketika dia bekerja untuk anak istrinya, sinon jogo-jogo kan, enek sing dodolan bakso, enek sing dodolan pangsit, enek sing dadi pemulung, ya kan, itu fisabilillah. Jangan dipikir yang fisabilillah itu adalah seperti halnya kita yang belajar kayak ini, atau seperti mereka yang alim. Cuma kita memposisikan diri kita jadi apa? Lek wong dadi alim berarti ya kudu belajar. Wong lek cukup apa keluarganya masih membutuhkan untuk nafkah, ya kudunya bergawe. Lek posisi sampean itu menjadi mahasiswa, ya kudu kuliah. Lek posisi sampean menjadi santri, ya sampean harus posisinya jadi santri. Nah, dalam tanggung jawab sampean, amalia sampean sesuai dengan status sampean. Misalnya amalia sampean dari santri itu status santri kopo. Lek amalia ini sampean itu statusnya sampean dari pengusaha kopo. Lek misalnya dari pejabat itu kopo. Itulah wiritan sampean. Enak kan? Dan semuanya itu kalau diniati dengan baik, mereka fisabilillah. Kadang kita salah mengerti. Makanya ojo ngeklaim kita yang ahli surga. Kalau kita ahli surga, mereka juga ahli surga. Kalau kita berhak untuk mendapatkan surga Firdaus, mereka juga berhak. Sing penting di ilmoni, sing penting ikhlas. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dalam negara kita yang ada istilahnya isu corona ya kan, kita semuanya baik saja, khususnya pesantren. Jangan lupa untuk berpikir, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk kunut nazilah. Kunut nazilah itu jadi sampai itu lakukanlah kunut setiap Anda sholat pada rakaat yang terakhir. Lek gak iso dungone kunut nazilah wis kunut biasa ae dungone, terus nungune ati sampean dungo nang Gusti Allah agar dengan kejadian seperti ini bangsa kita diselamatkan oleh Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.